Halo semua, balik lagi di Out of the Box, persembahan dari Box to Box Football Show. Ini kalau kalian yang baru menonton episode ini adalah sebuah segmen baru dari Box to Box, di mana kita akan mewawancarai warga-warga atau teman-teman kita ya dari dunia sepak bola maupun tidak dari dunia sepak bola. Kalau di episode sebelumnya kita udah kedatangan Coach Dejan yang kita langsung datangkan dari Hong Kong. Kali ini saya datangkan langsung, ini saya impor dari Pondok Pinang dan dari Winglock. Dari Winglock. Pertama Adiani, aduh kita panggil aja Adiani. Yes, ini sir. dia. Nih kalau kalian gue dulu ketika mulai karir sebagai komentator Liga Indonesia 2012-2013, mentor gue tuh dia. Dan sekarang dia juga masih ada. Dulu gue disuruh kerjaan gue, lu datang ke studio Bang Ending gitu ya. Bang Ending suruh datang, lu datang ke studio ngeliatin Adiani siaran, gue liatin Adiani siaran caranya gimana. Ngapain nih orang siaran kayak gini? Apaan nih? 3 bulan gue play by play training ngeliatin Adi, Marendra pas siaran pertama kali deg-degannya buset. Tapi itu kan 2012-2013, berarti lu memulai karir lu di dunia, katakanlah di dunia broadcast di sepak bola ini dari tahun berapa Nyet? 2007 ya. Itu berarti lu masih kuliah dong? Iya. Udah mau kelar tuh. Udah akhir-akhir ya? Iya. Oh, ya 2007. Terus ada chance buat untuk magang ya namanya. Di Antv kan. Antv, Epicentrum waktu itu udah gak ada, sekarang gedungnya udah diratain. Abis itu itu kayak belum itu masih di Wisma Mulia kayaknya. Masih lama ya? Iya. Yang di seberangnya ya? Yang di seberangnya. Seberang Pasves. Iya, Pasves. Yang masih lama. Di situ gue sama berapa orang ya? Ada kayak 8-10 orang lah. Dites segala macem, lolos dari mulai 10 ke 4 ke 2 tuh nggak salah. 10 4 ke 2 akhirnya. akhirnya. Abis itu gue dapet tuh. Lu sama siapa? Atau lu doang yang lolos? Itu gue doang, gue nggak tahu yang lain, nggak familiar lagi. Gak tahu gue. Abis itu lolos masuk ke tim yang ISL kan. ISL. Terus kita keliling Indonesia lah untuk 2,5 musim lah. Oh, liputan ya berarti. Lu di lapangan berarti? Iya, gue field reporter. Gue sebenarnya semuanya serba bisa. Serba bisa. Diharuskan serba bisa karena gue belajar alat juga segala macam. Terus jadi PA juga. Ya udah semuanya. Jadi gue bisa kenal sama pelatih, sama pemain, sama wartawan-wartawan lokal juga kan. Oh, makanya gue sering banget mendapatkan insight-insight yang dari bukan A satu lagi nih, A-nya udah dalam-dalam banget dari lu. Kalau misalnya gue ketemu pasti ada ya ceritanya dari lu semuanya. Tapi berarti kuliah lu komunikasi enggak kan? Politik dulu. Politik kan? Iya. Agak berbeda karena ya lu satu aman gak? Aman? Hah? Aman gak nih? Aman. Gue kira lu Udah di kode tadi. udah di kode. Enggak, karena lu juga salah satu kuliah dengan sahabat kita semua itu Bung Sang Rin. panutan. Apa? Sang panutan. Sang panutan. Iya. Bung Rin. Komikal. Gak entah kenapa kalau Rindra, kalau gue bilang gue mau ketemu Adiani itu dia ketawa sendiri mulu. Iya. Dia ketawa. Dia pasti akan inget pas kita nonton bareng Kung Fu Hustle. Itu dari tempat duduk itu paling atas ya. Karena gue pengen lihat yang enak nih. Sampai jatuh kita sampai ke bawah. Di tengah-tengah film udah di bawah. Di aisle guling-guling. Gila. Rindra. Lu nonton di mana Bang? Tim gue gak salah. Anjir, tim lagi Kung Fu Hustle. Tapi kalau sekarang mungkin orang lebih mengenal Adiani ya karena Oh, satu lagi gue lupa. Apa? Ada yang paling absurd. Gue ke stadion Upton Park. Sekedar ke stadion aja sebelum sama Rindra nih. Enggak, lu sendiri. Iya. Tiba-tiba gue denger suara di kasir. Apa nih? Suara siapa nih gue kenal? Bangke. Rindra. Random banget. Gue baru masuk ke store ya. Ini suara siapa ya? Gue kenal aja. Bangke kenal gue. Pas gue lihat, tanpa janjian. Gila. Iya, dia memang serandom itu. Dia emang fansnya West Ham United Iya. Dia aja waktu ketika West Ham juara Europa Conference League, dia bikin free flow di Tory Bar. Aneh banget. Yang habis dia West Ham ngalahin Man United, dia chatting gue gitu langsung, kasihan ya tim Anda. Tapi berarti kan lu nih ngomongin Upton Park nih kan lu stadionnya sekarang udah gak ada lah ya. Udah gak ada dan One of the best. Kenapa menurut lu, apa karena jarak dari penonton ke lapangan dekat atau gimana? Karena ambience-nya ya, karena ada koneksi sama tim dan fansnya, spectatornya, penontonnya di stadion itu. Dan emang bentuk stadionnya juga sih. Dan kalau lo turun dari station lo udah merasakan lah aura-aura angkernya gitu dari neighborhoodnya gitu kan. Dan itu sangat gue nikmati. Berapa pertandingan gue nonton di situ, termasuk last game United kalah tuh. Iya. Salah satu yang
special lah. Sekarang West Ham kasihan. Jauh. Karena sebenarnya cuma berapa stop di depan gitu kan. Cuman kan ya dia hampir paling ujung lah. Tapi nggak ada lagi kesan bahwa ini adalah stadion punya West Ham yang karakternya sama timnya. Neighborhoodnya udah jauh beda. Sekarang lo turunnya di mall gitu kan. Terus lo bisa ngelihat mall dulu baru ke stadion. Modern banget lah ya. Iya, terus jarak dari tribun ke lapangan juga kan jauh tuh, karena kan itu kan Olympic Stadium kan. Jadi ya ada yang hilang lah dari karakter Upton Park yang memang melekat banget sama West Ham. Sama kalau misalnya ngomongin stadion yang melekat, mungkin gue juga ngebaca diceritain bahwa lu menonton semifinal Piala FA di mana Ryan Giggs buka baju bulu dada Giggs kemana-mana. Treble 99 itu di Villa Park kan. Itu kan juga konsepnya bersama Upton Park, tapi itu gimana menurut misalnya kayak lu nonton Man United, ya gue tahu, kita semua tahu Adi adalah fans Man United walaupun malam nanti kita mendukung Southampton ya. Tapi maksud gue lu ada di sana, misalnya gue nonton di TV aja, ambience-nya seperti itu, apalagi lu nonton di sana di Villa Park yang stadion juga sangat-sangat klasik lah. Ya, malam yang istimewa banget ya. Bulu dada Giggs sih. Iya, nggak bisa gue gambarkan dengan kata-kata. Mungkin bahkan kalau gue bilang dengan final di Camp Nou, gue nggak tahu kenapa ya. Yang Villa Park itu lawannya Arsenal itu lebih menurut gue elektrik banget ya, lebih kerasa. Gue nonton yang final di Barcelona juga kan, tapi ya itu emang special juga. Cuman gue selalu menaruh pertandingan di Villa Park itu antara Arsenal United, salah satu yang paling istimewa yang pernah gue tonton lah. Ya, ketinggalan adu penaltinya Bergkamp di tepis. Schmeichel kan. Roy Keane. Gue cerita sama Schmeichel juga tuh. Iya, lu ketemu waktu itu wawancara. Terus si Roy Keane kartu merah, David Beckham nyetak gol. Lengkap lah sebenarnya itu pertandingan Phil itu. Neville mainnya gila banget. Iya, sampai akhirnya penalti. Mukanya udah kayak pasrah itu. Kayak tapi itu Villa Park. Tapi itu juga yang sekarang beda sama FA Cup sekarang, karena kan sama final sekarang nggak lagi. Nah, itu yang gue tanya itu. Nggak lagi di Villa Park atau di Old Trafford, atau bahkan sempat ada Stamford Bridge juga kan. Iya. Langsung ke Wembley. Bahkan menurut gue itu justru mengurangi kenikmatan kita untuk menunggu mencapai final untuk nonton di Wembley gitu. Karena dulu kan ada Road to Wembley kan. Mungkin ini karena apa ya? Mungkin ada tim-tim yang berharap yang mungkin dari tier bawah untuk cepat main di Wembley di semifinal. Biar capacity-nya juga banyak ya. Betul, tapi maksud gue sebagai pecinta sepak bola Liga Inggris dari tahun 90-an, gue rindu sih nonton semifinal Piala FA itu di Old Trafford, Villa Park. Itu kalau imbang itu replay kan? Man United itu replay kan, sebelumnya kan imbang kan. Sekarang gak ada lagi replay. Gak ada, langsung adu penalti. Kayak semalam tuh Copa del Rey gue siaran Barcelona Real Betis, kalau imbang langsung adu penalti. Gue berharap enggak, karena matchnya jam 3. Kalau imbang bisa pulang jam 6 pagi, jam 6 setengah 6 gue. Tapi berarti kalau ngomongin stadion, berarti kan lu udah sering banget lah ke keliling stadion. Maksudnya ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman saya yang suka banget posting-posting keliling stadion. Lu list stadion lu berarti udah total berapa banyak nih yang lu datengin, dan top 3 stadion yang lu beneran lu suka lah. Top 3 untuk nonton atau top 3 untuk ya stadion yang gue suka gitu. Nah, top 3 untuk nonton, ambience-nya sama stadion yang gue suka. Top 3 untuk nonton Upton Park, top 3 juga. Udah gak ada lagi ya? Udah gak ada ya? Udah gak boleh ya? Gak apa-apa. Kalau gue paling suka apa ya? Upton Park sebenarnya gue paling suka tuh. Terus Craven Cottage gue juga suka. Walaupun mungkin buat banyak orang terlalu keluarga banget gitu atmosfer. Tapi itu yang sekarang di usia kita. Kita butuh kenyamanan. Kita bawa anak gitu kan. Kita butuh kenyamanan. Di situ paling oke. Old Trafford itu loh ya? Old Trafford komersial banget ya. Gue kalau nonton United lebih suka away. Lebih ini lebih terasa kebersamaannya, terus kita pasti diserang sama supporter lah. Gue pernah nonton yang last game-nya Ferguson di West Brom, lawan West yang Brom, golnya banyak banget itulah di The Hawthorns. Itu fans West Brom itu lompat sampai ke away stand. Iya bener. Mereka mabok semua kan. Lompat. Jadi security-nya benar-benar taruh badan, ngelempar-lemparin orang yang lompat, ngehadang-hadang gitu. Terus kita dilempar smoke bomb, dilempar botol-botol gitu kan. Anjing, itu keren banget. Tapi Anfield lo suka? Karena banyak orang yang suka, kayak gue suka nonton di Anfield karena ambience-nya gimana gitu. Itu satu yang gue gak pernah datengin sih. Kenapa lu? Hah? Kenapa emang? It's just because. Just because. I know. Gue udah. Dan gue udah lihat Anfield dari seberang. Udah cukup. Cukup ya. Cukup ya. Kayak sama kayak. Tapi kalau Arsenal gue suka Emirates yang sekarang.
untuk nonton konser. Iya, kayak stadion modern. Enggak, tapi itu one of the best. Tapi lo Highbury pernah juga kan? Highbury pernah. Nah itu beda. Itu feelsnya juga. Itu beda. Gue tuh kalau misalnya Man United main di Highbury, gue selalu takut loh. Karena pasti MU goblok nih Man United kalah karena lo intimidasinya tuh dari supporter tuh deket banget menontonnya. Terus juga lo tahu rivalitas tahun 90-an 2000-an kan United sama Arsenal kan. Sampai sekarang. Ya sampai akhirnya pertandingan kemarin kelihatan lagi tuh. Menurut gue that's the real rivalry lah. Kalau di era Premier League ya Arsenal Manchester United. Berantem-berantemnya tuh real banget gitu loh. Maksudnya kayak lo beneran emosinya tuh dapat semuanya. Jadi ya berarti top 3 stadion yang lo tonton ya itulah ya. Dari Upton Park, Vicente Calderon juga. Vicente Calderon oke. Terus Ali Samian. Wah banyak dong nih. Gak apa. Ali Samian tuh gue terakhir 2017 ya. Yang Fenerbahce lawan Gala. Iya. Itu hancur ya. Electrifying juga sih. Ih gila. Tapi kalau sekarang ya di usia kita yang sudah dewasa ini ya, kita butuh kenyamanan. Itu gitu. Craven Cottage, Emirates. Itu yang kita butuhkan. Yang butuhkan. Lo gak mau ribet-ribet. Sebenarnya yang underrated juga Park the Prince ya. Agak underrated ya. Karena kan orang pikir kan itu glamor, terus kayak ya yang nonton cuman sekedar nonton turis-turis aja, tapi sebenarnya agak-agak seru juga tuh. Fansnya PSG ini emang ultrasnya lumayan kenceng kan. Yeah. Nah tapi kan tadi lu bilang lu di awal lu keliling Indonesia untuk si Liga Indonesia. Stadion mana yang menurut lu yang memorable buat tuh? Gue nggak bilang bagus apa enggak karena ini objektif orang ya, misalnya beda-beda. Kayak gue ketika gue ke Stadion Bali United, oke nih buat keluarga oke lah, lo bisa tourism dan lain-lain. Tapi kalau menurut lo stadion yang memorable di Indonesia buat lo dari segi ambience sama ketika lo kerja di sana lah gitu. Stadion pendidikan ya, Wamena. Iya bener lo. Ya, itu istimewa sih. Itu mungkin 2 kali kalau nggak salah, tapi pernah live di situ. Ya udah. Dan itu kick off-nya sore kan. Sore. Sama biasa local tribes. Iya. Mereka datang dengan pakaian adat nonton gitu kan. Dan itu stadion nggak lurus. Iya bener. Iya jadi agak ya kalau lo nonton NBA kan going down the hill. Nanti beneran down the hill. Emang agak turun gitu. Dulu mereka punya Eric Wicks ya kan. Bawa siapa? Jelani Are. Ferdinand Sinaga. Nah, di situ juga. Jadi itu dulu tim yang sangat seru kita tonton. Dan ketika away ke sana selalu tim pasti akan susah. Iya sih, ya perjalanan juga jauh juga. Iya, kan? Wamena itu sama Sigli ya. Sigli iya. Persib Bandung lawan Sigli itu. Satu-satunya kayak yang pernah live di situ tuh. Di Sigli. Jauh banget. Jauh banget. Berarti kan ini kalau ngomongin ya misalnya stadion di luar udah beda lah kelasnya lah namanya di Indonesia, dan lu sekarang masih siaran Liga 1 kan? Masih Liga 1, Liga 2 siaran juga gak sih? Masih. Liga 3 masih. Kemarin Koncita siaran Liga 3, Liga 4 gitu, gue lupa deh. Itu Liga Nusantara. Liga Nusantara. Kayak lu siaran apa nih Konci? Liga 4 yang masih sama Mas Rais. Oh iya kalau sama Rais aman lah gitu. Ini berarti kan Liga 1, 2, 3. Maksudnya dari pertama kali gue kenal sama lu di 2012, misalnya kita satu kerja bareng lah dan lain-lain. Perbedaannya dari yang lu lihat perkembangannya dari berarti itu 12 tahun lalu ya, 13 tahun lalu sama yang sekarang lu yang paling signifikan menurut lu apa sih? Misalnya selain dari ya fasilitas mungkin ada peningkatan lah ya. Fasilitas ya. Bagaimana di apa ya? Packagingnya untuk sebuah live matchnya juga kan udah agak upgrade gitu kan. Dan sekarang almost semua pertandingan bisa kita nonton live. Betul. Itu yang mungkin agak beda dan istimewa. Tapi kan kalau pekerja-pekerja lapangannya teman-teman gue udah dari zaman Antv juga kan, dan mereka sekarang ada di tim barunya di GTS gitu. Jadi udah familiar banget lah. Dan udah mereka, paham lah ya. Ya mereka kan selalu tahu the best angles dan kamera semua segala macam udah istimewa lah. Jadi kalau masalah kualitas siarannya nggak diragukan lagi, pasti upgrade terus. Pastilah. Apalagi Mas Gita masih di sana kan ya? Mas Gita Suwondo ya? Masih. Ya dulu juga salah satu kalau misalkan gue lagi siaran Liga 1 di MTEK waktu itu, Mas Gita selalu nanya, ada kurangnya gak atau apa? Apalagi kalau lawan-lawan tim-timnya tuh bukan yang tim papan atas. Misalkan gue siaran di O Channel itu dapetnya pasti tim-tim yang menengah lah. Dulu Bali United masih awal-awal belum papan atas itu kan, yang masih menengah, sering banget Bali United. Angle lapangannya pun juga ya kadang mainnya siang-siang kayak panas banget. Yang paling gue ingat itu sih main di Bantul. Gue siaran play by play waktu itu apa namanya Elite Pro Academy jam 3 jam 2 siang. Mereka main jam 2 siang, jam 2 jam 3 gitu sama Kang Jalu. Nah sekarang kalau Liga 3 ada yang kick off jam 11, jam 1. Mantep banget. Anjir tuh panasnya kayak gimana. Dan di musim lalu tuh kita banyak di stadion di Tangerang, di apa? Tangerang sih mantep tuh. Cibinong gitu kan. Panasnya. Bayangin kick off di Cibinong jam 1 siang.
stadion Cibinong mini, bukan yang Cibinongnya. Oh, gue yang tahu. mini. Mini 1 siang. Iya. Lu pasti nontonnya kayak anjing ini panas banget ya. AC-nya depan sini. Kalau di ruang komentarnya, AC-nya depan sini. AC-nya di sini panas ya kan. Tapi itu menurut gue dari dulu itu seninya lah. Misalnya nggak banyak orang bisa main jam 1 siang. Kayak inget kayak kita zaman SMA aja lah. Lo main istirahat kedua jam 1 jam 12 kan. Lo main bola gitu. Lo santai-santai aja. Jadi ya untuk menjadi top tier ya lo kerja kerasnya banyak tuh dari bawah tuh, dari bawah. Berarti kan kayak gue inget banget, gue dibantu sama Kang Jal, gue tidur gue pertandingan jam 2, angin sepoi-sepoi, keringetan. Terus gue lagi ngomong, terus gue bilang Kang Jal, Kang kalau misalnya gue tidur lo take over ganti-gantian. Gue merem, dia ngoceh, terus gue bangun, dia merem, gue ganti-gantian. Anjir tuh aneh banget. Tapi itu seninya ketika lo komentator play by play, either lo di studio sama di lapangan beda kan. Lo berarti kan kalau sekarang lebih sering di studio dong. Sekarang iya studio, karena kan pertandingannya banyak banget. Gak mungkin lo ke setiap inilah. Nah kalau yang di lapangan ya kayak kemarin tuh Pertiwi Cup di lapangan. Terus ya masih kalau kayak Liga 3 masih ada beberapa yang di lapangan. Berarti kan ya lu berarti sampai sekarang gak banyak yang tahu tuh. Lu tuh berarti hampir setiap hari siaran. Kemarin gue chatting lu, di lu hari Kamis kosong gak jadwal lu, karena lu kadang ada Liga Indonesia lah, Liga ini. Berarti sekarang lu megang berapa liga deh? Itu kompetisi gitu, lu siarannya. Premier League ya. Itu pasti Serie A. Udah sih apa lagi? Apa Liga 1 anjing, oh iya Timnas. Liga 1, 2 iya Timnas. Bulu tangkis kan lu juga kan? Bulu tangkis juga. Banyak berarti ya. Ya lagi dapat rezekinya. Rezeki, amin. Kita tidak boleh menolak. Amin. Berarti lu liburnya kapan? Nah itu misterius. Karena gue ingat ketika lu mau bilang gue mau liburan sama anak gue, ujung-ujungnya gak jadi karena akhirnya masih ada jadwal siaran dan lain-lain. Ya itu sampai sekarang masih kayak gitu ya. Anak gue juga udah ngerti sih. Anak-anak gue udah ngerti. Ya gue waktu itu pernah ketemu Adi gak sengaja, tiba-tiba dia lagi di Jepang juga ya. Yang kita ketemuan lu waktu itu. Nah waktu itu tuh gue mau nanya juga, ini gue boleh diceritain apa gue gak tahu. Tapi lu waktu itu ke Jepang, lu ke Yokohama kemana Yokohama Maris atau mana gitu ya? Lu nonton. Oh itu apa namanya, Super Cup-nya Jepang kan? Super Cup Jepang. Itu lu emang main nonton apa ada misi lain untuk ke sana ketemu orang? Enggak, perpisahan dengan sepak bola kan? Karena habis itu ya Covid. Iya benar tuh 2020 ya. Ya itu di stadion udah mulai agak ketat kan. Lo tahu kan kalau Jepang kan. Dan bahkan pas kita dari airportnya aja kan udah mulai. Wah, ceknya udah mulai detail gitu. Tapi begitu kita sampai Jakarta, silakan. Ya silakan. Ini ada kartu, kalau misalnya nggak enak badan tolong ditelepon. Padahal di Jepang udah detail cek tentara udah. Karena waktu itu ada yang si kapal pesiar yang di Yokohama yang semuanya tuh kena kan ada orang Indonesia juga. Berarti ya bener juga itu 2020, gue baru ingat juga. Kalau misalkan ngomongin sekarang kan lo berarti selain apa ya, orang mungkin mengingat lo kembali ketika lo kembali siaran Premier League bersama John Dykes. Dan orang akhirnya banyak yang bertanya, ini kok Adi bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Apakah lo emang ada pernah sekolah di luar atau emang otodidak atau gimana? Waktu kecil ya? Ini pertanyaan banyak orang nih sebenarnya. Waktu kecil gue pernah tinggal di luar. Berapa lama tuh? Lumayan lah. Itu di mana? Di US. Oke, dari lo SD gitu, dari lo beneran kecil. Sebelum SD sampai akhirnya lo SD. Sampai SD baru pindah ke balik lagi sini. Gue tahu SMA lo di sekolah lo dari itu di mana. Anakku juga di sana masalahnya sekarang. Nah, si Firzi itu pernah berapa kali ngobrol Firzi nih ya. Ngobrol di box to box bilang, gue juga tahu sih sebenarnya Adian ini sering banget beli jersey bola dalam jumlah yang banyak. Kagak. Terus total nggak, niat lu gak usah bohong gitu. Dari zaman kita main fun football bareng, jersey lu tuh kayak buset, di Adia nih jersey udah banyak banget. Total ada berapa jersey? Kita gak usah ngitung Don Said ya, teman kita Don. itu ya. Oh Don beda bracket. Beda bracket. Match worn. Gak bisa. Bracket. Nah tapi kalau lu nih, lu total ada berapanya jersey? 3.000. Tapi kan gue belinya ini apa, per season gitu. Gue gak beli sporadis. Iya gue ngerti 3.000 nih ya. Ya kan udah lama banget. Iya tapi ini total semuanya kan, semuanya. Gue pertama kali karena dulu om gue ya, yang beliin gue tuh suka full kit gitu kan. Tapi gue masih kecil gitu. Full kit yang bener dari atas sampai bawah. Iya. Kaos kaki dan juga. yang paling gue inget tuh Norwich 92. Itu dia pertama kali beliin Norwich. QPR, Tottenham, Aston Villa, United, itu yang pertama set yang pertama gue. Tapi itu kan berarti size gede atau size kids?
Kids. Tapi kan dulu gue agak chubby gitu ya. Nah itu patokan om gue tuh. Om gue kalau ke toko bola dulu dia bilang this guy is not skinny, not fat. Terus si tokonya bilang, oh he's chubby. Anjir, jahat banget. Bisa dipakai Mas Seba dong anak lo? Bisa dipakai? Oh iya udah banyak yang dipakai sekarang. Udah dipakai dia main bola nggak sekarang anak apa? Lo? Main basket dia main basket. Main jersey bola. Jangan bilang anak lo bukan fans Man United, anak lo fans City lagi. Wolverhampton dia. Yang bener lo. Wolverhampton. Nyet yang bener Iya Wolverhampton. Karena dulu dia buka sticker pack sama kartu tuh banyak banget pemain Wolves ya. Terus dia penasaran, ini Wolves apaan sih kok banyak banget, it's so easy to get gitu kan, kenapa gitu. Terus dia nonton, wah kejebak dia sama the Portuguese players. Molenbeek, lu udah ngajak dia ke Molenbeek apa belum? Molenbeek belum. Dia udah ke Craven Cottage, Wembley, Old Trafford, itu London Stadium. udah liburan. Ya berarti 3.000 itu lu bayangin nih kalau misalnya katakanlah 3.000 piece itu satu jersey 500.000 aja. Nah lu hitung sendiri dah tuh. Kalau dijual bisa DP rumah gue rasa itu. Agak. Berarti kan ini 3.000 dari 3.000 jersey itu lu pasti ada favorit tuh dong. Maksudnya yang lu beneran lu suka banget atau apa gitu. Karena kayak gue juga punya teman-teman gue juga pasti ada favoritnya. Lu ada gak sih kayak dari 3.000 pasti ini ribet banget mikirnya milih yang mana. Tapi lu ada gak sih beberapa yang memorable jersey buat lo yang kayak anjir nih jersey kenangannya segitunya. Kalau gue tuh suka banget dari mulai yang paling gue suka ya eranya gitu atau turnamennya tuh Italia 90. Nah dan gue kalau lo tahu Dougie Classic Football Shirt, teman lama aku juga. dari dia belum segini gitu. Ya. Dan kita emang suka banget Italia 90. Nggak tahu kenapa tapi semua jersey di turnamen itu bagus-bagus semua gitu dan beda-beda semua. Betul. Dan kalau sekarang kan lo lihat ya hampir sama lah semua template gitu. Yang membuat seni koleksinya, jadi gue mendingan gue diskon aja lah daripada gue habisin hampir 1 juta gitu buat jersey-jersey yang ya menurut gue udah nggak ada seninya lagi. Lu setiap tahun mesti beli jersey MU gak? Gue tuh enggak sih. Nunggu diskon aja. Gue nunggu gratisan dari Adidas. Dikasih nih karena kan yang sekarang kan ya lo lihat sendiri lah, wah kacau gitu. Gue nggak nemu di mana gue punya urge untuk harus beli gitu. Iya. Sedangkan kalau lo bandingin sama Fulham sekarang bagus banget, simple tapi bagus. Dengan same shirt maker gitu. Iya. Ini deh Third-nya yang special edition Aston Villa yang hitam. Nah iya, Aston Villa hampir semua bagus ya. Tapi walaupun home and away-nya hampir sama gitu. Iya, tapi menurut gue tuh perfect banget sih. Itu yang justru United harusnya pakai kan? Itu. Karena menuju ke 99. Emang. Yang jersey anduk. Iya itu kayak tapi ya misalnya meleset. Iya, mau gimana lagi? Malah pakai yang M. Udah lah gitu lah ya. Yeah. Ya mau gimana lagi ya? Iya. Ya laku juga sih emang. Walaupun nggak selaku Inter Miami ya. Ternyata ada yang Miami Dolphins colorway juga laku. Kan gue gak ngerti kan, main kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, itu penjualan Adidas terbesar bukan Man United, bukan Arsenal, bukan siapa, Inter Miami. Yeah. Karena Bang Messi ya di sana. Bang Leo. Lu punya lagi? Apa? Jersey pinknya Lionel Messi. Nggak ada. Anak lo nggak minta? Nggak. Karena ternyata sekarang anak kecil kayak lihat Messi, mereka mau beli Messi semua. Nggak. Ya elah, tapi ya udahlah. Tapi ngomongin ini deh, maksudnya sebelum gua ngomongin pertandingan sepak bola yang lainnya, lo ini gak sih kayak zaman sekarang nih pandit sepak bola udah mirip kayak selebritis gitu. Apalagi kalau gue gak berbicara Indonesia, misalnya di luar negeri lah, apalagi di Inggris lah, itu kayak udah kayak jadi penuh dengan drama, terus persona, kegaduhan yang mereka bikin, gak cuma di luar, maksudnya kayak komentar yang mereka bikin tuh menggiring opini orang banyak untuk kayak misalkan ini deh, misalkan Man United main jelek, kita nyari scapegoatnya satu orang. Maksudnya ada satu pandit ataupun di siapa orang yang bilang si A main kayak gue selalu ngejelekin Diogo Dalot ya. Diogo Dalot. Orang jadi kebawa tuh ngikut-ngikut. Itu bisa dibilang kayak ya pandit bisa sama aja kayak buzzer gak sih? Buzzer lu kayak lu bikin bisa mengarahkan persepsi, bisa persepsi. Ya apa ya? Itu power dari mungkin coverage sekarang juga dengan misalnya setelah dia off cam bisa
koneksi di social media dan lain-lain. Jadi kan dunianya sudah berbeda nih sama pandit-pandit zaman dulu. Mungkin untuk beberapa yang kayak gue yang ada social media pun juga dengan pandit-pandit luar yang ada social media, kita stick to our job aja, dan kalau kita mau bicarakan sesuatu ya itu on cam aja, dan nggak usah selalu coba untuk mengupdate sesuatu dengan social media gitu. Jadi itu nggak banyak gitu. Dan mostly mereka sekarang punya koneksi langsung dengan fans yang bisa menjawab langsung di social media mereka gitu. Jadi itu membuat udah jauh berbeda lah. Udah bandingin dulu ya. Kalau dulu misalnya kayak kita sesimpel kita mau research Liga 1 tahun 2010-2011 susahnya setengah mati kan. Ya sekarang lebih gampang. Sekarang gampang banget tuh caranya. Lu bayangin dulu gue misalnya Mas Hedi atau yang lain wartawan-wartawan ini kayak ini pertandingan ini PBR lawan Persik misalnya gitu, kayak ini gue nanya ini di mana, dan sekarang segampang lu buka social media udah ada semuanya. Nah juga kalau misalkan ini kan orang bertanya, misalnya orang sosial media menjadi salah satu perangkat ataupun atribut khusus dari hampir semua pandit yang ada untuk mengutarakan komentar. Lu kenapa nggak ada sosial media? Pertanyaan gue. Ya dengan keadaan waktu itu ada hacking, dan setelah itu gue nggak menemukan keharusan lagi untuk punya lagi, karena menurut gue justru gue butuh di saat schedule yang tight gitu kan. Lo harus ada switch off-nya gitu. Dan kalau lo misalnya harus update terus di social media agak berat juga buat gue gitu. Bener juga sih. Tapi lo selalu update di status WhatsApp. Bapak-bapak banget emang anjir. Ini kalau udah umur menuju 40 ya kan. Harus sibuk di situ sama di grup. Untungnya gue nggak kayak gitu ya. Iya, cuma di WhatsApp grup aja. Gue kayak kalau ngeliat Adi ngapain set di WhatsApp grup, oh ada update. Dia tapi updatean Adi di WhatsApp grup itu beneran kayak lu dikasih info gitu. Apalagi kadang-kadang dia suka nyinyir aja emang kan. Dia tuh nyinyir lagi kalau ngomongin tim-tim tuh nyinyir dengan bahasa Inggris yang bagus, dan ini dia agak agak nyinyir banget kalau caption-captionnya kayak Arsenal nih, MU nih apalagi nih. Tapi beberapa kali gue siaran, gue gak pernah siaran gue sama dia tuh cuma sekali yang Tottenham Hotspur, tapi sisanya tuh kita cuma irisan doang. Misalnya gue selesai siaran lu masuk. Itu siaran musim lalu ya? Musim lalu. Sekarang saya sudah di sana ya. Nah, kan sudah ada yang baru. Udah ada yang baru. Nah, gue siaran sama Adi tuh sering banget kayak pas lagi datang, lagi misalnya match MU kalah nih, anjing beneran kalah lagi. Gue terkadang tuh tidak mau percaya sama omongan lu. Kenapa sih lu kayak, gue setiap kali ngobrol sama lu tuh ada aja tuh kayak misalnya orang opininya hampir semuanya sama, tapi lu yang beda. Kayak misalkan ini MU kayak bisa menang deh, enggak nih pasti kalah ntar gini-gini. Lu apa kayak emang lu membuat lu kayak memiliki pemikiran yang berbeda dari orang lain, atau emang lu punya pemasukan kayak aja nih ini pasti nih gue nyinyir aja udahlah gitu. bukan nyinyir ya, tapi kan dari misalnya penampilan United gitu, kalau kita lihat kayak kemarin yang gue bilang kalau lawan City itu pasti menang, lawan Liverpool nggak mungkin kalah. Pasti ada plot twistnya. Ya itu udah hal yang wajar sih menurut gue kalau kita ngikutin United, ngikutin Liverpool, Arsenal gitu kan. City ada beberapa pertandingan di mana ya kayak United kalau ketemu lawan Bournemouth, Brighton itu pasti susah kan. Susah menang. Ya imbang atau kalah. Kalahnya 3-0 gitu kan di Old Trafford. Emang Bournemouth back to back. Ini gue ingat banget, gue bisa siaran, dia mau siaran United nih. Menang lah, enggak lah, ini ntar juga kebobolan gini. Pas gue jalan pulang, anjing beneran lagi dia ngomongnya, elah, liat muka gue siarannya muka dia kayak mukanya sumringah aja nih kayak omongannya. Tapi lu pengennya United menang dong, dalam hati yang paling dalam lu pengen menang kan? United kan buat gue istimewa karena keluarga gue banyak yang support United dan gue ketularan di situ gitu. Tapi ketika gue untuk memilih sendiri, gue akan pilih Fulham gitu. Personal preference ya. Preference. Kalau dulu kan gue ada pengaruh dari om gue yang sangat influential gitu, dan dia suka Georgie Best. Terus gue liat Georgie Best main lagi sih. Oh Fulham. Pas gue ke stadionnya, ternyata ini dapat juga gue. Kayak gue mesti mencoba deh. Dapat. Stadion kecil kan di London tuh stadion baik banget kan. Charlton Athletic, Wimbledon. Dan apalagi kalau di era dulu Fulham tuh yang Roy Hodgson, kita bisa sampai ke final Europa League. Iya itu dia. Ngalahin Juventus. Ini gila. Bobby Zamora, Dempsey, AJ, Danny Murphy, kok bisa? Hanggalan. Iya, kalahnya sebenarnya menurut gue harusnya bisa menang tuh. Bisa menang. Emang apes aja menurut gue. Nah kalau ngomongin Premier League, maksudnya kan, misalnya sepak bola secara general lah. Misalnya kalau di zaman dulu kita mulai itu kan Italia menjadi nomor 1 pilihan 90-an lah. Bergeser ke Premier League sampai sekarang dengan mereka emang masif di market Asia. Nah kalau misalkan kayak semalam gue siaran La Liga gitu. La Liga kan matchnya tuh jamnya tidak menyenangkan ya. Jam 3 pagi. Bahkan El Clasico sebenarnya kalau ditayanginnya
mungkin jam 10 malam yang nonton pasti banyak banget, tapi ini terkadang masih dini hari lah, jam 3. Bundesliga juga sama. Apakah itu yang membuat menurut lu pribadi, ini gue emang bertanya ke banyak teman-teman gue yang pecinta bola, apakah itu menjadi faktor penting bahwa Premier League di Indonesia, gue nggak tahu apakah Premier League di Asia itu masih jadi nomor 1, tapi di dunia tuh nggak segitu ya, atau memang secara general Premier League tetap menjadi nomor 1 kalau menurut lo? Kalau dari brand of footballnya tentunya best league kalau untuk secara technical ability dan lain-lain, gue selalu menganggap La Liga punya tempat tersendiri lah dengan individual brilliance para pemainnya, dengan juga keadaan yang mungkin kita bisa lihat pemain-pemain muda yang coba naik. Lo punya tim kayak Sociedad, Athletic Bilbao yang punya sejarah istimewa gitu kan, Betis juga, Sevilla, tim-tim yang sangat percaya juga untuk mengembangkan para pemain mudanya. Terus lo punya Barcelona, Real Madrid, Atleti yang terus bersaing di papan atas. Tapi most of the matches untuk La Liga yang big sides-nya akan menang. Betul. Atletis, Real Madrid, Barcelona, udah pastilah ya. Hampir dipastikan mereka akan menang dan mereka akan coba untuk bersaing, tapi 3 klub saja gitu kan. Nah, ketika lo lihat Bundesliga juga sama. Mungkin 2 horse race bahkan. Liga A juga sama gitu kan. Serie A sekarang sudah mulai agak berubah nih. Packagingnya juga kalau lo lihat sekarang live pre-matchnya agak mirip-mirip mulai ke Premier League. Dengan dia coba nunjukin statsnya, overlay-nya. Udah gak ada telat-telat lagi. Kan dulu gue pernah tuh siaran, ini pertandingan diundur 15 menit. Hah? Kick-off macam apa diundur 15 menit anjir? Sekarang udah mulai progresnya kerasa lah dari look-nya gitu. Tapi yang membuat istimewa Premier League itu tadi, lu punya tim kayak Bournemouth, bahkan Southampton yang di bawah pun kadang bisa nyusahin tim-tim yang di atas dengan brand of football yang attacking, yang ekspansif gitu kan. Itu yang membuat mungkin orang lebih tertarik, orang lebih punya interest untuk melihat, karena ini nggak cuma 2-3 tim, tapi bisa sampai 6 gitu yang bersaing ke papan atas. Tapi dari mulai mid table ke bawah juga rapat, dan bahkan yang coba keluar dari degradasi, makanya sering banget Great Escape itu. Nah itu gue nggak tahu diatur atau enggak, tapi itu emang beneran kejadian gitu kan, dan itu membuat orang makin penasaran untuk menuju ke akhir musim, bukan konsentrasi cuma di atas doang untuk juara. Karena kadang kan kalau kayak 4-5 matches yang juara udah bakal lebih kelihatan kan, tapi yang keluar dari degradasi ini yang susah. Dan juga orang punya atensi ke championship juga untuk yang promosi ke selanjutnya. Jadi emang tiernya dibikin semua, dramanya dapat semua, atau mungkin karena bahasanya Inggris lebih gampang untuk dimengerti warga itu dibandingkan negara-negara lain. Itu juga sama dong. Kalau English commentary di Bundesliga, di Serie A, di La Liga, Eredivisie juga sekarang juga sama kan. Tapi ya itu tadi ada persaingan yang keras, yang punya nilai historis juga kan. Derby-derbynya kan di build up istimewa gitu. Kayak sekarang lo Crystal Palace sama Brighton aja lo anggap sebagai derby yang serius. Padahal cuma gara-gara Harry Redknapp doang dulu kan. Tapi sekarang udah panas banget gitu. Tapi emang plus juga ditambah lagi menurut gue Premier League bisa kayak sekarang ini, fantasi Premier League juga ngaruh sih, karena pemain-pemain yang mungkin bukan berada di tim papan atas, yang lu ada di tim lo, lu juga mesti nonton. Dan itu juga atensi dari Premier League ya untuk membuat satu paket gitu. Bahkan untuk fantasy show-nya juga sekarang dianggap sangat serius gitu kan. Terus dia punya show dengan fans juga, after match sangat penting juga gitu. Pre-match juga build up-nya kerasa banget. Jadi semuanya udah dibangun luar biasa lah. Mereka nggak percuma gitu kan untuk merubah ke Premier League di 92 itu momen yang pivotal banget. Walaupun ketika tahun 90-an gue nonton Man United, orang kayak ngapain sih nonton Liga Inggris? Gak ada yang nonton, semua temen gue di komen nontonnya Serie A semua. Tapi akhirnya menurut gue salah satu yang akhirnya ngebuat Premier League jadi dikenal banyak orang, treble Man United. Jadi kayak ini tim mana nih tiba-tiba lo bisa treble di tengah dominasi Juventus, Real Madrid, Bayern Munchen dan kawan-kawan. Dan akhirnya datang pemain satu persatu, plus juga mereka menyelesaikan jam tayang dengan di Asia sih menurut gue. Mereka sangat serius untuk ngurusin pasar Asia sama US ya. Betul. Supaya bisa menjual jersey-nya itu kan. Itu dia. Karena ya menurut gue, ya lu nonton bola di weekend jam 6 sore, itu jam yang paling enak untuk dijual kalau misalkan based on marketing ya. Misalnya lo jualan nobar gitu, lu jam 6 sore, jam 8 malam, menurut gue tuh laku banget, apalagi hari Sabtu gitu. Dibandingkan kalau lu mesti nonton jam 3 pagi, gitu kayak gue kayaknya jam 3 pagi ya nonton, fansnya pasti nonton. Tapi kalau misalnya pencinta bola yang kayak usia yang mungkin sudah dewasa seperti kita, kayak aduh mending gue tidur deh, nonton tayangan ulang aja besok ya kan gitu. Tapi ya Premier League musim ini deh
Ini kan masih jauh sebenarnya, masih 6 bulan lagi ya, masih setengah musim lah, 5-4 bulanan lagi. Arsenal ini di-tag setelah pertandingan Tottenham. Arsenal melawan Tottenham ya, menang. North London Derby. Son nyetak gol walaupun kena sentuhan ya. Bukan hal yang baru kan kalau Tottenham unggul terus disusul. Nah, ini gue mau nanya deh. Ange Postecoglou itu kan lu sempat mau opress gak sih dulu? Maksudnya kayak Ange Postecoglou tuh ada berita-berita bahwa Ange Postecoglou hampir ke Persija atau gimana gitu. Sempat ada komunikasi, tapi kan Ange waktu itu punya target yang jauh lebih tinggi dari F Marinos tuh. F Marinos terus ke Celtic. Tapi emang dari dulu kalau lo ngikutin dia. Tapi dalam beberapa kesempatan gue pernah ketemu dia dan orangnya memang sebenarnya luar biasa lah, dia knowledge football segala macam oke banget gitu. Tapi terkadang dia lupa dia main di Premier League. Nah dia emang sebatu itu gimana sih? Maksudnya orang balik bilang kayak, lu gimana sih lu main di Premier League, lu gak bisa lu ngandalin lu mesti kayak gini terus, kecuali emang lu sistem lu jelas. Tapi kan dia terkadang Tottenham bisa kayak bagus banget, tiba-tiba kayak kenapa kayak gini sih? Lo mungkin di level ini kalau mungkin kita bisa kritisi Ange Postecoglou walaupun bukan tempat kita gitu kan, dengan reputasi dia. Ya harusnya lebih menyesuaikan dengan lawan gitu. Adaptif sedikit lah kalau untuk match-match di mana lawan punya transisi yang bagus gitu kan, counter attack yang bagus. Ketika lo dalam keadaan backline lo gak bisa nurunin pilihan-pilihan terbaik lo gitu kan, kita lihat bagaimana Coutinho Romero in and out karena cedera gitu, dan ketika dimasukin lagi kecepatan cedera lagi. Van de Ven juga sama gitu kan, cedera lama dimasukin lagi cedera lagi. Dan lo main dengan highline, lo butuh defender yang bisa mengcover space antara midfield dengan backline lo. Betul. Van de Ven bisa, Pedro Porro bisa, Udogie bisa. Tapi yang lain belum tentu bisa gitu kan. Dan sekarang lo makeshift semua. Archie Gray, Jet Spence itu bukan defenders, mostly wingback sama midfielders. Tapi kan mereka coba untuk menutup lubang-lubang itu kan. Bahkan lo ngeliat sampai Ben Davies aja juga cedera gitu kan. Betul. Padahal ini orang yang biasanya nambel terus. Gak pernah sakit anjir. Nah itu juga kan mungkin di intensity trainingnya dari Ange Postecoglou, mungkin yang juga dulu sempat dikritisi Jurgen Klopp juga kan. Klopp katanya juga trainingnya terlalu berat sehingga pemainnya bergantian cedera gitu kan. Dan sekarang juga Tottenham seperti itu. Tapi kenapa lo gak mau agak sedikit menurunkan ego lo? Ya memang dulu kan Tottenham pengen tim kita punya DNA yang jelas, Tottenham DNA. Punya way of playing yang bagus, stylenya harus jelas, attacking. Tottenham tuh attacking gitu kan, expansive. Ya sekarang ini yang lo mauin kan, attacking football. Ya cair banget, interplay semua jadi di lapangan tengah, flying wingbacks bahkan lebih depan daripada strikernya. Porro, Udogie gitu kan, bisa inverted juga. Tapi lo punya lapangan tengah yang bakal struggle. Kasihan dong Papsar, kasihan dong Yves Bissouma, Bentancur gitu kan. Sampai Bentancur juga cedera juga lagi sekarang gitu. Jadi masalahnya itu yang mungkin bagi Tottenham dan Ange Postecoglou, ya dia sebenarnya punya warna permainan yang jelas. Cuman kalau bersaing di Premier League kan beda ya. Tim-timnya kan kalibernya beda. Lo belum pernah bersaing seperti ini kalau lo takarannya adalah A-League, kemudian J-League, terus ke Scottish Premier League gitu. Jauh. Dan menurut gue dengan formasi yang sekarang kiper lu juga mesti jago banget sih. Iya. Kemarin siapa namanya? Kinski. Ya, bukan yang kiper pertama yang cedera. Gue lupa namanya. Kiper pertama yang mereka kan sekarang Foster. Anjir gue dulu. Iya kan? Kiper pertamanya Tottenham siapa namanya? Ayo Bapak Itali. Oh iya, Vicario cedera. Saking udah lamanya tuh. Iya, saking akhir musim. Fraser Foster masuk, kacau. Emang formasi ini membutuhkan kiper yang sangat jago sekali untuk menahan serangan-serangan. Membutuhkan kiper kayak Onana. David Raya, Onana ya. David De Gea tuh bisa tuh, David De Gea. Berarti kan ya, oke. Arsenal, Liverpool, sekarang ada Nottingham Forest yang gua nggak tahu apakah dia bisa sustain berada di atas. Kemarin bisa berhasil imbang. Ya, menurut lo Nottingham Forest ini bakal sustain gak sampai akhir musim? Setidaknya kalaupun gak juara berada di atas untuk lolos ke Liga Champions atau kompetisi Eropa lainnya gak sih? Ya kalau untuk spot menuju Champions League ini semua ada di tangan Forest. Hanya mereka yang bisa screw things up. Dengan misalnya kalah 4 kali beruntun gitu kan, itu bisa aja terjadi karena Forest kan di 2 musim sebelum ini kan selalu berjuang untuk menghindari degradasi gitu kan. Dan mereka last season bahkan menuju ke final match baru bisa mengamankan posisi di Premier League. Tapi kalau melihat sekarang perkembangannya, dan dulu banyak yang menertawakan owner-owner seperti Marinakis, Todd Boehly dengan membeli banyak pemain. Untuk apa sih? Ya untuk ini, untuk bisa menemukan formula bagi sang pelatih
menemukan 11 terbaiknya setelah ada begitu banyak pilihan pemain di yang rosternya, dibeli-beli ngasal banget ya. 30-an lebih dan banyak yang di loan juga gitu kan. Dan termasuk Giannis aja masih ada sekarang di rosternya Forest gitu kan. Menurut gue apa yang dibentuk oleh Nuno Santo ini luar biasa gitu kan. Style of play-nya jelas. Ini tim yang tahu diri dan tahu bagaimana menggunakan kelebihannya. Mungkin bedanya sama Ange Postecoglou adalah ya Nuno Santo dari dulu memang counter attacking dan solid di pertahanan, dan ketika dia bisa dapetin Milenkovic merupakan buy of the season menurut gua, terus bisa menduetkan dengan Murillo yang datang di musim lalu. Monster banget Murillo, gila. Murillo sama Matt Sells. Matt Sells juga Januari musim lalu kan. Jadi itu adalah transfer yang luar biasa impactnya buat Forest sekarang, dan itu sudah mulai menuai hasil. Dan style of play-nya ya compact, solid defensively, dua wingers yang cepat banget tapi juga kreatif. Dan inilah sebabnya kenapa Elanga pindah dari United. Cocok, karena Elanga pemain bagus ternyata. Betul emang. Iya, kalau di zaman Ten Hag yang bagus-bagus tua. Iya, Alvaro Fernandes cabut sampai situ. Benfica luar biasa. Mau diambil lagi tapi ntar dulu kata Benfica. Angel Gomez. Ya udah nggak apa-apa. Tapi gue kalau ngomongin Forest yang gue respect salah satu pemain Ryan Yates. Benar-benar zaman Championship. Loyalitas. Ya, dan sekarang jadi kapten layak. Selalu ada di situ Ryan Yates. Sebelahnya sekarang ada Elliot Anderson. Itu dia. Kalau Virzi cerita tentang Elliot Anderson, biola. Sedih. Sekarang mainnya kayak bisa jadi Zidane, bisa jadi Di Biagio. Kayak kemarin lawan Liverpool kayak Luigi Di Biagio. Luigi Di Biagio lagi. Dalam, aman, mulai serangan bagus banget. Itulah yang membuat backline dari Forest punya rekor nomor 3 terbaik di Premier League, bahkan equal sama Liverpool gitu kan. Chris Wood defensively. Chris Wood Newcastle juga. Virzi sedih lagi. Chris Wood ini season yang luar biasa buat Chris Wood gitu kan. Dan kemarin golnya juga ini kayak prime Ronaldo. Ronaldo the original. Langsung ditendang. Tapi ya kemarin imbang 1 sama lawan Liverpool. 2 pertandingan kan di Anfield mereka menang. Terus imbang. Ini imbang di Anfield, ulahnya Hudson Odoi. Dan Chris kemarin Chris Wood yang menahan imbang hampir. Kalau yang masing Elanga. Iya. Tapi ya Liverpool tetap Liverpool gitu kan. Substitution yang dilakukan efektif banget. Jota habis peluk-pelukan sama mantan pelatihnya di tengah di pinggir lapangan, terus 22 detik kemudian golin. Walaupun ada dark arts dari Gakpo ya. Iya, itu benar sih. Tapi yang masing Tsimikas. Tsimikas yang juga baru masuk juga. Tapi ini kan kalau ngomongin si Espirito Santo ya. Dia works di Nottingham Forest, works di Wolves ya misalkan gitu. Tapi kenapa gak works di Tottenham? Kenapa sih kalau di Tottenham itu gak pernah ada pelatih yang works? Bahkan satu pertandingan Jose Mourinho dipecat sebelum final yang mungkin mereka bisa jadi juara gitu. Ya kalau misalnya Jose dapat pialanya, dia akan demand banyak. Pasti. Dan masalah Tottenham bukan menurut gue ya memang ada masalah di rosternya mungkin. Untuk pelatihnya mereka pilih beberapa yang terbaik, termasuk Jose misalnya. Antonio Conte. Conte juga gitu. Tapi Daniel Levy masalahnya. Kalau dia masih ada di situ agak berat gitu kan. Aduh, ini kayak Glazer aja ya. Iya, masih menjadi kendala lah. Kalau untuk Forest kan Nuno Santo di Tottenham gagal, dia sempat ke Etihad juga nggak terlalu bagus. Terus dia pindah ke Forest, dia menemukan lagi kebebasan untuk kerja kayak di Wolves. Dia diberikan keleluasaan untuk bisa nih style lo unjukin lah, gue punya roster pemain 30 pemain yang banyak banget, lo pilih mana yang terbaik gitu kan. Dan dia nggak pernah lupa sama karakter dasar dari The Trick Trees, ada di Yates gitu kan, yang ada koneksi sama supporter juga. Dan itu membuat semuanya jadi lebih nyaman lah. Tapi Forest untuk di Champions League udah jadi berkah. Kalaupun mereka ntar drop ke Europa League juga udah bonus luar biasa. Mereka punya koleksi gelar Liga Champions ya tadi. Dua Brand Clough gitu ya. Dan itu juga prestasinya kan sempat juara ketika langsung dari promosi. Betul. Dan yang menarik juga nih sebelum kita menutup perbincangan sama Adiani, David Moyes balik ke Everton. We've got our Barclays back. Lihat David Moyes ada di bench dari home Everton kemarin di dugout, hampir nangis gue. ini Barclays heritage. He's back bro. Iya. He's back. Kalau 0-0 gue buka champagne. Sudah kembali. Apakah David Moyes akan membawa kejayaan Everton kembali dengan pemain ajaibnya? Everton harus lolos dari degradasi, karena kalau enggak skandal. Stadion baru tapi di opening match di Championship. Jangan dong.
Ya tapi David Moyes dengan Everton udah kayak sebenarnya sebelum dia pindah ke Man United dia udah kayak hidup dan mati di Everton lah, udah lama banget. Nama-nama Kevin Mirallas, Steven Pienaar, Arteta, terus Cahill, Radzinski, Yobo. Luisa pernah di sana. Luisa, Tim Howard semuanya. Sekarang ada Seamus Coleman masih ada. Oh iya, Leighton Baines jadi asistennya. Apakah lu yakin gak David Moyes bisa setidaknya mempertahankan Everton di Premier League? Bisa. Moyes tahu betul gimana caranya keluar dari situasi yang gak nyaman seperti ini. Selalu berhasil. Pragmatis, simple. Bahkan simple pragmatisnya bisa mendapatkan title buat West Ham. Conference. Terus diganti kualat. Katanya West Ham mau main bola lebih bagus pakai Lopetegui. Bagus banget ya. Ya udah juga Graham Potter tuh yang ganti. Everton kembali dengan David Moyes dan menjadi sportcaster bukan hal yang mudah bagi semua orang berpikir bilang bahwa gampang banget nih gue ngomong doang. Apalagi zaman sekarang pandit online tuh banyak banget lah. Gitu, struggle-nya tuh ada, bahkan banyak sportcaster yang memulai karirnya bukan di depan TV, penyiar radio ataupun ya misalnya gue udah jurnalis, penulis dan lain-lain, lo jadi wartawan di pinggir lapangan, menjalannya panjang. Sebenarnya zaman sekarang apa sih ngebedain sportcaster zaman sekarang zaman dulu selain teknologi yang berbeda ya, lo bisa mendapatkan sumber yang mana aja, apa sih ngebedain apa karena sekarang media platform udah banyak atau segampang itu lo bisa mengutarakan pendapat? Sekarang udah banyak dan segampang itu mengutarakan pendapat dan lo bisa mengutarakan pendapat lo dengan bebas dengan sosial media tadi. Yang mungkin beda adalah treatment ya, hands on treatment dari bos-bos kita dulu. Bahkan mereka peduli untuk membuat gue tahu banyak tentang Liga Indonesia misalnya. Bahkan dulu gue ketika interview itu gue nggak ditanya Premier League, nggak ditanya FA Cup. Waktu itu Antv punya FA Cup, punya Premier League juga sempat ada kan di Antv di 90s. Yang mereka tanya adalah apa yang lo tahu tentang Liga Indonesia. Karena menurut gue untuk lu siaran Liga Indonesia zaman itu adalah salah satu liga tersulit. Lu belum bisa menjadi the real sportcaster kalau belum siaran Liga Indonesia. Materinya saat itu susah banget dicarinya. Pemainnya mungkin kita juga gak familiar. Terus lu juga masih engagement dengan para fans yang fanatiknya luar biasa. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Jadi memang sangat berat sekali gak sih zaman itu. Dulu gue interview sama Bang Novaiton, terus Bang Ucup, ada Bang Ding juga. Ya itu semuanya menanyakan Liga Indonesia. Dan memang gue suka Liga Indonesia. Gue tahu betul Liga Indonesia gitu kan. Karena gue tumbuh besar di lingkungan yang memang punya hubungan sama Liga Indonesia gitu. Jadi mungkin mereka juga menemukan oh ini ada ketertarikan dari ini orang untuk bisa lebih tahu gitu kan. Makanya mereka hands on. Kayak Rian kan juga sama kan. Dari field reporter juga sebelum gue. Bahkan dia punya acara bola di radio waktu itu. Ya sebelum gue tuh dia keliling juga sampai gue. Habis itu dia masuk ke studio. Nah mereka cari lagi kan. Untuk tempat saya 2013. Nah itu sama pertanyaan di Liga Indonesia. Untung waktu itu saya emang suka Persija ya. Jadi kayak bisa jawab nih alhamdulillah. Tapi waktu itu emang trainingnya lumayan lama, 3 bulan. Gue gak salah disuruh masuk ruangan yang isinya recorder itu loh. Lu cuma play by play. Gimana caranya lu narik orang untuk nonton tanpa mesti teriak-teriak. Iya dan ya itu sama mereka pengen ada menaikkan level dari penontonnya juga kan. Gak cuma untuk misalnya kalangan yang emang udah suka banget dan fanatik, tapi juga untuk coba menggait yang mungkin yang cuman sekedar flipping channels dan kemudian bisa terkena magnet dari Liga Indonesia, terus juga anak-anak, wanita juga gitu kan. Jadi itu coba untuk meningkatkan kualitas siarannya lah. Dan juga satu hal yang menarik adalah kalau dari Adiani adalah permainan kata-kata ketika play by play, yang menurut gua permainan kata-kata yang lu gunakan tuh itu hanya sandiwara. Kalau kata Adi selalu bilang top class nih, top class. Itu keluar dengan sendirinya. Betul. Kalau lu udah sering, lu udah kayak udah, lu nggak butuh jargon, misalkan kayak apalah kata-kata yang mengingat lu seperti siapa. Gue juga nggak, gue paling malas untuk melakukan hal itu. Ya udah hanya siaran seperti biasa aja. Tapi menurut gue untuk menjelaskan orang-orang dari pertandingan yang sudah ada, misalnya lu gimana, oh ini ada fakta, statistik seperti apa, menurut gue lebih menarik dibandingkan lu masih mengeluarkan diksi-diksi yang ajaib-ajaib yang mungkin orang-orang jadi inget gitu. Dan apalagi kalau yang scripted ya, menurut gue sayang banget sih. Itu lo miss untuk bisa menggambarkan momen di saat itu dengan kata-kata yang keluar secara natural. Emosi lu dapet tuh. Emosinya kan dapet. Iya, itu yang harusnya terjadi gitu. Dan gue kemarin juga banyak belajar dari John Dykes gitu, tentang hal-hal yang mesti kita kembangkan di momen itu untuk bisa memberikan info dan data yang lengkap
juga menggambarkan misalnya situasi dari sebuah gol yang istimewa gitu. Ya, dan menggambarkan dengan jelas, emosinya dapat semua, yang membuat orang juga akhirnya semangatnya keluar semua. Walaupun terkadang ya lu Liga 1 lu misalkan bukan timnya ya biasalah, tapi lu bisa membawakan dengan semangat lu. Justru itu dari dulu. Jadi kayak menemani. Yang gue pengen. Nah, itu dia. Terakhir pertanyaan yang selalu gue tanyain ke tamu gue semua. Apa sih arti sepak bola menurut lu? Buat lo tuh apa arti sepak bola? Sepak bola lebih dari sekedar sebuah permainan di lapangan, tapi sepak bola tuh udah kayak hidup juga buat gue. Udah daily basis, bahkan lebih dari daily basis gitu. Betul, jadi perbincangan semua orang, ngomongin semuanya. Lu gak mungkin gak ketemu orang tiba-tiba gak ada nanyain bola kan. Keluarga lu deh. Wah, ini dia nih Adi. Gimana nih MU? Aduh. Ya biasa. Hari-hari. Adi nih thank you banget nih. Thank you banget sudah datang di Out of the Box. Jangan lupa nonton episode Out of the Box lainnya, karena kita akan ada tamu-tamu spesial lainnya. Dan tepuk tangan juga buat Adi kalau nonton Adi di Premier League. Parah loh. Dari Dejan Antonio ke gua. Ya beda dong, kan memang beda. Lah pekan depan lebih ajaib lagi tamunya. Sampai juga. Dadah.